Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sekali lagi serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa dilimpahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, hari ini adalah hari di mana besok kita akan melaksanakan ibadah Idul Adha, yaitu ibadah Idul Adha adalah ibadah di mana orang-orang kaum muslimin seluruh dunia dia akan menyembelih hewan kurban. Konteksnya adalah buat seseorang yang ingin berkurban, dia ingin mengikrahkan sebuah amal dia dan ingin berbagi terhadap manusia yang lainnya. Jika kita memiliki rezeki yang lebih atau banyak di tahun ini, maka berkurbanlah, baik dengan domba, kambing, sapi, unta, dan sejenisnya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha adalah perayaan momen spiritual yang mana terjadi pada zaman para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, di mana Idul Adha ini adalah terjadinya sebuah sejarah atau histori yang sangat menarik antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Rasa taat dan cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam mimpinya beliau dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak. Di dalam dunia modern ini, siapa yang ingin menyembelih anaknya? Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hal yang sangat mustahil jika ada seseorang yang ingin menyembelih anaknya. Tapi dengan rasa keikhlasan dan ketulusan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah menggantinya dengan libas atau seekor domba. Ini adalah makna sebuah ketulusan atau keikhlasan jika Allah memerintahkan kepada umatnya untuk menjalankan ibadah. Banyak kandungan yang sangat bermanfaat, banyak hikmah di dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat berkurban, menjalankan perintah Allah dan mengikuti sejarah historinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang paling penting adalah Ismail sebagai anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sangat taat kepada orang tuanya. Tidak ada rasa gentar dan ragu untuk menjalankan dan menunaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, demikian ulasan hari ini di pagi yang hari cerah ini. Mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaat. Kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan agung, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan betapa pentingnya sholat 5 waktu. Karena dengan sholat kita telah mendirikan agama. Karena dengan sholat kita menjadi kuat. Karena dengan sholat kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Dalam hadis, ada hadis yang berbunyi, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mengerjakan sholat, maka agamanya akan kuat. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah meruntuhkan agama. Jadi betapa pentingnya hadirin sholat 5 waktu. Maka janganlah tinggalkan sholat 5 waktu, karena sholat sangatlah penting bagi kita. Karena di dalam kubur yang ditanyakan adalah sholat. Hadirin yang saya hormati, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badil hadi ila bayani mahyair rasadi arbaban nuha warasama samsal bayani fisuduril ulama. Sahabatku kaum muslimin dan muslimat di penjuru tanah air dimanapun Anda berada, pertama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita memasuki Ramadan di akhir-akhir. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan artinya adalah membakar.
membakar dari rasa dengki, rasa iri, rasa malas, rasa-rasa yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan hari ini harus lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Karena mengapa? Kita ketahui banyak orang yang berpuasa dan minum tapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu minal juwal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus, maka puasa tersebut tidak mendapatkan satu amal kebajikan. Hadirin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Ramadan kali ini membawa keberkahan, ketakwaan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas majelis singkat mengenai syukur. Syukur dalam penerapan mempunyai banyak dimensi yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Allah berfirman tentang keharusan yang bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172. Artinya seperti ini: maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam surat Allah yang satunya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makalah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dua ayat di atas secara jelas memerintahkan untuk bersyukur atas apa saja yang Allah berikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapat azab dari Allah. Saya kira cukup sampai di sini majelis ilmu singkat mengenai syukur ini. Semoga kita bisa mengamalkan syukur ini dalam sendi kehidupan kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Selamat sore. Jelang maghrib. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan karunia nikmat yang tiada henti-hentinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, kondisi hari ini sangat memprihatinkan. Sudah hampir berjalan 4 bulan. COVID-19 adalah sebuah penyakit yang sangat membahayakan dan sangat mengkhawatirkan bagi manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu kita harus banyak-banyak membersihkan diri kita, hati kita, jiwa kita, raga kita semuanya. Rajin mencuci tangan, mandi dengan bersih, lalu kita melakukan social distancing, yaitu menjaga jarak dengan kawan berbicara kita. Harapan terbesar kita adalah semoga Allah memberikan sebuah hikmah yang terbesar di dalam kondisi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya COVID-19 ini kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi hamba yang selalu bersyukur, bertawakal dan selalu menjaga diri untuk membenah diri kita, baik ida binafsi, baik memperbaiki diri dan lakukan terus aktivitas yang bermanfaat. Kita harus produktif
sekalipun kondisi ini memang tidak diinginkan oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dan kita tidak boleh menyerah dengan kondisi seperti ini. Kita tetap harus menjadi figur atau menjadi seseorang yang benar-benar intent dengan segala sesuatu yang kita miliki, baik karya, skill maupun bidang apapun, sekalipun kondisi ini tidak diinginkan oleh siapapun. Mungkin itu saja, mudah-mudahan COVID ini segera menjauh, menghilang di muka bumi ini, dan kita kembali ke normal, jalankan aktivitas sehari-hari. Sehingga harapan kita adalah pendidikan berjalan, ekonomi tumbuh, sosial, budaya, politik pun menjadi segar. Dan sekali lagi, selamat sore dan menjelang maghrib. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan betapa pentingnya sholat 5 waktu. Karena dengan sholat kita telah mendirikan agama, dan karena dengan sholat kita menjadi kuat, dan karena dengan sholat kita terhindar dari keji dan murka. Dalam hadis, ada hadis yang berbunyi, sholatu iman-dudin, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mengerjakan sholat, maka agamanya akan kuat. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baiki, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah meruntuhkan agama. Jadi betapa pentingnya hadirin sholat 5 waktu. Janganlah tinggalkan sholat, karena sholat sangat penting bagi kita, karena di dalam kubur hanya ditanyakan sholat dan sholat. Hadirin yang saya hormati, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin permisa umat muslim sedunia, alhamdulillah pada bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, limpahan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan rohnya adalah rahmatan, mimnya adalah maghfirah, donya adalah do'un, alifnya adalah aman, mimnya adalah nikmat. Maka Ramadan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, para sahabat hingga umat akhir zaman nanti. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan apabila ada saudara kita yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Di sini saya akan berpidato mengenai peran kita terhadap teknologi. Kita semua tahu bahwa kita berada di era modern, era di mana teknologi berkembang dengan pesat. Dengan perkembangannya saat ini, telepon kabel sudah tidak efektif lagi digunakan karena mobilitas manusia yang tinggi. HP pun berkembang dengan pesat, dan hebatnya lagi, ditambah dengan fitur-fitur canggih lainnya seperti Android dan iPhone
yang memudahkan langsung ke internet lewat HP. Karena teknologi komunikasi merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh umat di seluruh dunia untuk mendapatkan informasi teraktual yang ada di masa sekarang ini. Dengan teknologi pula, kita bisa bertukar informasi dengan orang di belahan dunia lain. Teknologi sangat berdampak besar bagi kita semua yang memasuki era globalisasi ini, di mana semua bergerak cepat dan instan. Teknologi ada dampak positif dan ada dampak negatif. Salah satu dari dampak negatif yaitu adanya penipuan, kasus penipuan lewat internet dengan modus undian berhadiah, dan dari telekomunikasi operator yang baru-baru ini dijatuhi Undang-Undang ITE. Kasus penculikan yang diawali perkenalan melalui Facebook, cyberbullying, dan mencari-cari kesalahan orang lain lewat media sosial, dan lain sebagainya. Tahukah kalian, secara tidak sadar, kita ini sedang terjajah, tidak dengan pedang, tidak dengan senjata, tidak dengan apapun. Kita sedang terjajah oleh teknologi yang ada saat ini, yang dimana kita merasa diperbudak oleh teknologi tersebut. Contohnya apa? Kita jadi sering lalai melaksanakan sholat karena sibuk main game, sibuk nonton drama, sibuk nonton K-pop, dan parahnya lagi, kita sampai lupa waktu. Nauzubillah min dzalik. Ayolah kawan, gunakan teknologi dengan baik dan bijak agar bisa membawa dampak positif bagi kita semua. Teknologi itu diibaratkan seperti sebuah pisau. Bila pisau itu digunakan oleh orang yang jahat, bisa fatal akibatnya. Namun, kebalikannya, jika pisau itu di tangan orang yang bertanggung jawab, akan ada banyak manfaat yang akan dirasakan. Jadi teman-teman, kita harus dapat memilah mana yang sekiranya positif dan mana yang sekiranya negatif, agar kita tidak terjerumus ke arah yang salah. Teman-teman yang terkasih dan tersayang, demikian yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kita bisa menjadi pengguna teknologi yang baik, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Dan wahai serta para pemuda, antusiaslah, jangan malas, giatlah, jangan lambat, serta berperanlah, jangan segan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa diamalkan untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, wahai para pemuda hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.